tadi itu kita bahas animnya. Kalau kita bahas anim itu kita nggak bisa nyampur adukkan sama manga karena ada beberapa orang yang hanya senang animnya. Ya, ada juga yang ikutin dua-duanya, ada yang cuma salah satu karena kesibukan ya. Kesibukan dan dia senang melihat ceritanya berdasarkan kayak kartun gitu loh. Nggak baca komiknya, nggak baca manganya. Nah kalau kita nih sini mulai bahas manganya ya. Manganya itu kalau lu pencinta anime banget di One Piece, jangan nonton ini spoiler. Kita kebanyakan spoiler. Ya, ada pemberitahuan lah. Nah, ini spoiler alert ya. Tapi kalau nanti kita kasih juga kode di deskripsi spoiler ya. Iya, menit keberapa. Jadi kalau lu mau nonton spoiler ini nggak apa-apa, tapi seharusnya sih sudah banyak ya spoiler di Instagram, di YouTube karena semenjak yang gue jadi males sebenarnya karena ini ya kalau gue jujur tuh semenjak yang Year 5 nih orang tuh banyak yang ikut-ikutan, ngerti gak sih lo? Ikut-ikutan One Piece gitu kayak sosokan ngikut gitu buat ramai, tapi nggak tahu itu jadi kayak gue iya gue ngerasa itu pas Gear 5, Gear 5. Mulai banyak yang kayak apa ya? Kayak spoilernya di mana-mana itu Luffy semua. Terus orang itu menganggap kasihan orang yang nggak baca manganya gitu. Iya, jadi kayak ngeremehin ya. Cuma nonton anime. Iya, padahal yang orang-orang yang ngasih spoiler itu orang yang baca manga, terus yang nggak baca itu jadi tahu gitu. Iya. Wah, hilang momentumnya gitu. Padahal itu momentum kita baru tahu ternyata itu buah gomu-gomu itu bukan buah gomu-gomu gitu. Ya, dan betul. Buah apa namanya? Hito Nomi. Buah Hito Nomi versi Nika. Dan anjir itu udah berapa tahun? Dari 97 98. Tahun kemarin kan baru dikasih tahu. Tahun kemarin 97 2020 23 45 ya, 25 tahun anjir kita kibulin sama Eiichiro Oda anjir gue bilang itu momen gila sih itu gue bilang anjir ternyata itu bukan gomu-gomu gue bilang bangke. Jadi pengarangnya berapa rupa ya? Dan itu yang bikin gue kembali tertarik sama Luffy. Ternyata masih ada rahasia di Luffy-nya. Iya. Gitu loh. Dan kita udah ya udahlah Gear berapa lagi nih ternyata banyak banget yang bisa dibahas di Luffy-nya gitu loh. Bukan hanya Zoro. Tadi kan gue bilang Zoro karakternya paling keren gitu loh ya, paling banyak epic ya. Ternyata saat ini malah Luffy-nya. Ada rahasia lagi. Banyak gue nggak tahu ya tentang detak jantungnya yang katanya itu ada rahasianya lagi nggak, dan itu gue nggak tahu itu benar-benar gue nggak tahu. Siapa tahu tadi bahas lagi. Sebenarnya dia nggak akan kena serangan jantung. Oh iya, lu serangan jantung lu. Awas lu mati lu. Karena dia karet ya. Oh itu karet. Okay. Kalau dia kesumbet, Oke, kalau kita ngomong manga ya, gue sayang sekali sih kalau kemarin itu manga cerita tentang Wano Kuni itu tidak ngebahas pedang hitam lebih detail. Oh, nggak dibahas ya? Dia cuma ngasih pedang baru cuma Enma, ya kan? Aduh, itu bener-bener. Kenapa tuh pedang bisa hitam? Iya, kenapa itu pedang bisa hitam? Kenapa pedang hitam itu cuma 2? Karena kan kita tahu sama Ryuma. Pedang hitam kan dilapisin haki biasanya. Iya, kan? Dilapisin haki. Biar keras gitu kan. Nah, lu kalau kalian baca di manga One Piece, di Wano Kuni pas Enma itu dikasih Zoro sama siapa tuh yang hidung panjang? Tengu ya. Kakeknya si Momo. Ayahnya si Oden, ayahnya Oden. Ya, kakeknya Momo. Ya. Pas dikasih itu dia bilang Enma itu pedang itu belum hitam. Lah barusan dia hitam sama hakinya Zoro. Kok dia masih ngomong belum hitam? Gue mulai pikir jangan pedang hitam ini pedang apa ini maksudnya? Apa pedang itu udah nyimpen hakinya orang, jadi nyimpen sampai lama gitu. Jadi akhirnya kayak nyimpen energi gitu. Ini tuh nggak dibahas sama sekali dan itu sayang sekali. Dan apa nanti mungkin? Ya kapan? Wano Kuni udah mau lewat, ini udah egghead, udah mau teori berubah lagi gitu. Nanti pas ketemu si Hulk gitu kan. Aduh panjang banget. Ya, nggak tahu kan. Padahal pedang hitam cuma 2, Mihawk, Ryuma udah mati aja pedangnya masih hitam. Pedang hitam ya. Pedangnya masih hitam coba. Gua kira kalau dia hitam Ryuma mati, udahlah hitamnya hilang gitu. Ini masih hitam gitu ya. Dipegang sama Zoro masih hitam juga gue. Gila ini gue bilang. Ini kenapa nggak dibahas pedang hitam ini? Ya. Itu yang sayang sekali. Malah orang-orang berebutan
pengen tahu tentang silsilah keluarga Zoro. Bukan Pluton, Zoro. Malah keluarga Zoro. Pengen lihat bapaknya Zoro satu sih. Oh, ini keluarga ini, jangan ini. Itu yang dibahas orang. Tapi udah banyak jawab kan di SBS-nya. Ya itu cuma karena emang cuma itu doang gitu. Iya buat apa? Lu mau bapaknya siapa, mau kakeknya siapa, gua enggak peduli. Kebanyakan flashback nanti. Iya, kebanyakan flashback. Jadi kenapa enggak bahas pedangnya? Flashback gitu. Makin mulur padahal kan di situ kan emang lagi perang, enggak perlu lagi flashback lagi. Flashback lagi. Kecuali Zoro tuh kakaknya Momo, terus bikin begitu. Untung flashback Kaido enggak panjang loh. Iya. Itu ribet lagi gitu ya. Kaido panjang tuh dijelasin tuh sampai kenapa dia kulitnya tebel banget ya kan. Digebuk kagak mempan nih. Dan ini yang terakhir ya, chapter 1114. Kita mau bahas teori liar nih. Teori liar. Ini banyak karena bagus sih One Piece tuh, teori liarnya kadang-kadang masuk semua ya. Dan di sini kita baru tahu ternyata Joy Boy itu kemungkinan besar adalah suku Elbaf. Tapi nggak tahu juga. Belum tentu juga sih. Tapi kalaupun dia masuk suku Elbaf bisa dibilang suku Elbaf, bisa tidak karena dia bisa merenggangkan badannya, kata si Vegapunk bilang kan. Kalau dibilang dia suku Elbaf, bisa karena ada topi yang gede. Marijoa ya. Tapi apa jangan-jangan topi yang gede itu direnggangin sendiri sama Joy Boy gitu. Topinya besar pas kita ngelihat di Im Sama tuh yang ngelihat topinya ada besar. Topi jerami gede. Apa nih? Gue mulai berpikir kayak gini enggak. Tadi gue terlintas. Nggak nyampe sejam yang lalu. Dan gue akan kecewa kalau ending One Piece seperti ini. Coba tolong. Kayaknya menarik nih. Karena dari tadi sebelum kita share gue sampai shock loh. Gue perhatiin mah mau kacem apa karena lo kelaparan. Lo mau yang lucu dulu apa yang serius dulu nih? Ada yang lucu ya. Yang lucu dulu apa yang serius? Lucu dulu ya. Jangan-jangan One Piece itu sempaknya Joy Boy. Gold Roger masuk pakai ketawa. Wah ternyata itu sempak lu. Itu gue udah di komentar itu anjir ini orang konyol banget komentar ini pakai. Gue paling senang baca komentar. Karena kadang-kadang bisa masuk akal juga. Tapi kadang kocak juga gitu. Netizen itu emang. Nah tadi gue terpikir nih ya, teori seriusnya ini tentang apa? One Piece itu. Jangan-jangan kan dibilang ini pulau itu akan tenggelam. Ya. Berarti itu sudah pasti. Itu sudah pasti dong. Iya betul. Kalau semua sudah tenggelam, kemungkinan Luffy bawa semua orang ke masa lalu. Jadi Luffy itu Joy Boy. Oh, kayak buahnya emaknya si itu ya, Momo. Tapi sekarang belum ketahuan kan buahnya di mana. Sedangkan Ace baru mati aja 2 tahun berikutnya. Udah ada buahnya. Buah merah-merah. Toki. Siapa aku lupa nama bini. Toki nih, siapa lupa ya? Toki, pokoknya gue inget Toki lah, gue lupa. Bininya Oden. Itu dia udah meninggal berapa tahun yang lalu dan buahnya itu belum ketahuan gitu. Iya. Dan dia bisa pindah ke masa lalu, katanya masa depan, ya kan? Iya. Nah, tapi kita nggak tahu dia bisa nggak pindah ke masa lalu. Gue nggak tahu itu. Nah, jangan-jangan Luffy bawa semua orang pakai kapal Noah buat ke masa lalu. Nah, sekarang pulau udah nggak ada dong. Iya. Pulau udah nggak ada. Tinggal tanah suci Marijoa. Masa Marijoa semua manusia di sana gitu kan nggak mungkin. Udah tahu. Iya. Sampah semua ya. Sampah semua ya kan. Menghirup udara yang sama aja dia nggak mau. Jangan-jangan Luffy ngajak semua orang, terus pulau ikan dihancurin sama dia, dibawa semuanya, terus dibawa ke masa lalu. Jadi 100 tahun yang hilang itu adalah zaman century-nya ya. Bisa juga sih. Kalau itu terjadi, gue kecewa Moda. Karena ketebak ya? Bukan kayak, aduh ceritanya time travel lagi gitu. Tolong mah cukup. Aduh jangan time travel lagi. Travel adalah solusi gitu. Itu bukan solusi, itu bukan cerita ending gitu loh. Bukan solusi sih time travel. Contoh lah kayak Rev gitu kan, ya, biarpun ada time travel ke masa lalu dia nggak ngubah apa-apa ya kan. Ya udah berjalan aja. Jangan tolong lah. Itu gue agak kecewa kalau ending One Piece seperti itu gitu, dan lebih masuk akal memang seperti itu karena pulau hancur
Jadi satu semua One Piece, satu Iya. kesatuan ya. Satu kesatuan. Nggak mungkin orang tinggal di Marijoa. Nggak mungkin. Orang dibawa ke masa lalu. Itu udah Biarpun bisa juga sih kapal Noahnya buat ngangkutin orang pas banjir. Ya terus tinggal di mana, di kapal doang. Itu kan nggak mungkin. Atau dia bawa kapal itu buat nyerang ke Marijoa. Terus tinggal di Marijoa semua. Nggak mungkin juga. Bisa jadi dihancurin tuh batasannya. Jadi semua tinggal di situ. Satuan semua One Piece, satu ras, satu suku. Ras manusia, ikan, segala macam nyampur semua di Marijoa. Iya. Sedangkan manusia di dunia One Piece itu udah banyak. Makanya tenggelam juga. Tapi kan Water 7 mau dijadiin ini. Sebuah pulau yang bisa hanya Water 7, tapi yang lain kan udah tenggelam semua. Nah itu dia. Itu kan ada beberapa di bagian chapter tertentu ada yang udah tenggelam kan, pulaunya udah pakai kapal, dia udah perahu. Apa dia bilang, lo kok dia bisa tahu? Udah terjadi nih. Nah itu jadi tenggelam. Nah, gimana pulau yang lain? Tapi itu juga bukan alami kan? Iya, katanya apa? Karena itu belum dikasih tahu. Itu belum ada sih di situ ada. Iya dikasih tahu masih Vegapunk karena. Dan di situ juga di chapter terbaru ada si Doflamingo-nya juga. Ayo kita naik ke tempat yang lebih tinggi. Ya, Marijoa ujung-ujungnya kan. Ya, tapi nggak mungkin kalau semua orang ke Marijoa, itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin sekali gitu. Kapal Noahnya juga nggak cukup gede. Nggak cukup gede juga buat nampung semua orang gitu loh. Dan ya memang satu-satunya yang masuk akal ya time travel. Dan itu agak menyakitkan buat gua yang sudah 20 tahun lebih ikutin One Piece. Endingnya adalah time travel. Iya. Itu bakal sakit hati. Time travel lagi. Aduh Tuhan, tolonglah. Udah banyak sekali cerita manga, manhwa yang tentang time travel dan itu hina sekali. Aduh ya. Ada yang bagus, ada yang nggak ada yang bagus kalau time travel, kecuali ya kalau ngomong The Flash ya, cerita film The Flash. Oke lah kalau Flash gitu, time travel gitu. DC. Tapi jadi berantakan ke depannya. Flashpoint paradox gitu ya. Jadi berantakan. Jadi maksudnya gini loh, membentuk dunia paralel gitu. Iya. Kayak, ya lu manjangin cerita dong. Gue paling males kalau time travel tuh kayak gitu. Cuman tapi jangan berharap, jangan sampai One Piece seperti itu. Gitu. Gue berharap One Piece-nya seperti itu. Enggak sih kayak. Semoga aja enggak ya kan, karena gue rasa ada kejutan lain. Dari One Piece, tungguin aja lah. Minggu depan masih break. Itu break kan, konon katanya ada yang bilang break 1 bulan. Oh shit. Gue nggak tahu lagi ini mau break kapan gitu loh. Oda sering sakit-sakitan ya kan. Iya. Ini mau break kapan gitu loh. Aduh. Kalau kebanyakan break kan gak seru ya. Iya. Ini yang gue takuti sebenarnya bukan ceritanya. Yang paling gue takutkan adalah bukan ending One Piece yang tadi gue ceritain, time travel. Tapi Oda mati duluan. Itu ending yang kita tidak inginkan. Iya, itu yang tidak kita inginkan. Dan kayak kita, aduh, kalau itu tewas, kalau Oda Senpai itu udah nggak ada, wah udah. Terus kita, gue nggak tahu harus ngomong apa lagi. Biarpun mungkin dia udah nitipin ke asistennya ya kan, pasti biasanya. Mana gitu. Sempet dia ngomong kali, asistenku endingnya seperti ini ya. Dimatiin. Enggak, sebelum itu lah Mas. Nggak mungkin. Sebelum itu lah coy. Nah dia sering sakit-sakitan kayak gini, mana sempet dia ceritain ending. Dia harusnya kasih kesempatan dong kan. Tapi siapa tahu dia belum sempet cerita ya kan. Ya bisa jadi. Sama lah kayak Conan ya. One Piece dibawa ke akhirat ya. Temen gue yang di akhirat tahu ceritanya ya. Dia tahu duluan ya. Iya. Ada Senpai sudah sampai sini. Anjir. Aduh. Siang kumpul semua. Ada lagi nih gak? 3 senjata purbakala. Oh iya. Ini menarik juga nih dibahas nih. Kita udah tahu Pluton. Ya. Poseidon. Satu lagi kan Uranus. Iya. Tapi Uranusnya apa? Lu coba pikirkan apa? Pluton bentuknya kan belum tahu kan. Pluton katanya kapal. Kan ada desainnya. Oh iya, berarti si Frankie lah. Oke. Tapi katanya Pluton ada kok di Wonokuni. Paling dibetul-betulin doang sama Frankie. Itu Pluton. Poseidon manggil raja laut, apa? Monster laut. Kaisar laut ya. Iya. Uranus? Berarti apa unsur penting di One Piece? Kayaknya udara. Enggak. Air. Enggak. Masa udara bisa dikalahin sama Nami dong?
Kan dia bisa prediksi udara kan. Woi, masa senjata purba kalah sama Nami? Kayaknya mesin sih, Pak. Bisa mesin tuh kamu. Mesin uap ya kan? Enggak, masa uap. Nih, One Piece kan ceritanya tentang laut. Bajak laut. Mesin kapal. Pulau. Enggak, inti cerita One Piece. Iya, pulau, bajak laut, kan? Ya berlayar segala macam, dan isinya laut-lautan. Pertama Pluton, kapal, perang. Poseidon, dewa dan laut. Iya. Apalagi unsur penting di One Piece? Monggo lah. Buah iblis. Oh, mesin buat. Jangan-jangan itu buat nyiptain buah iblis. Oh. Nah, tapi gue nggak tahu, itu baru teori liar gue doang ya tentang Uranus itu di mana, karena ada banyak faktor pentingnya. Pertama, buah merah-merah Nomi yang megang pertama kali adalah Doflamingo. Itu katanya sih gini, pas yang Marineford War, Doflamingo kan udah tahu rahasia buah iblis kan, nama Caesar, Pak. Iya, benar. Ya kan? Jadi katanya kalau buah itu mati, dia kan kayak roh gitu kan, pindah. Iya, pindah. Di situ pas Marineford War, dia bawa buah-buahan lain. Emang ya? Ceritanya mungkin. Ini namanya juga teori kan? Oh, Mas. Ya ini mungkin, jadi kan dia kan itu. Oke, boleh. Jadi kan dia tahu dong. Dia udah sempat bawa, dia kan pasti tahu bakal ada korban nih. Oke, itu pertama. Jadi dia letakin aja buah di gitu. Jadi kan buah iblisnya kan kayak nyari wadah baru dong. Nyari wadah baru. Kayak Dragon Ball lah, kalau udah ada 7 buah itu kan dia mencar ya kan. Iya. Jadi itu kasih aja, lemparin aja buah. Kalau gitu gimana dengan yang gini? OP Nomi yang dapet megang pertama kali adalah ayahnya Drake dari Angkatan Laut. OP Nomi. Oh, yang dipakai silau ya? Iya. Kenapa dia yang ambil? Kenapa bisa dia yang dapat? Nah, itu kan harus dijelasin juga kan. Berarti kan lingkupnya itu, kalau gue bilang lingkupnya itu, buah iblis itu ada di daerah Marineford. Semuanya di sekitar situ ya. Atau di Marijoa. Karena ada Doflamingo yang punya koneksi ke Naga Langit. Gitu, ya. Nah, Tenryubito. Berarti logikanya Uranus itu ada di situ. Sekitar situ. Jadi kayak buah OP Nomi, merah-merah Nomi, terus buah iblis apa lagi yang berharga ya. Kalau Gomu kan udah dikatakan tuh bisa buahnya punya kehendak sendiri gitu. Dia bisa kemana sendiri. Kalau cari dia malah nggak ketemu. Iya. Nah itu Gomu. Berarti kan logikanya mungkin dia keluar sih hilang gitu loh. Nah itu mungkin Gomu. Tapi kalau kayak OP Nomi, merah-merah Nomi, itu kan kayaknya yang ambil itu sekelibat Angkatan Laut, Marijoa, orang itu juga. Dan jangan-jangan Uranus itu adalah alat buat penghasil buah iblis yang asli. Biarpun si Caesar udah bisa juga. Ya, Caesar bikin yang bohongannya. Smile buat si Kaido. Biarpun efek sampingnya kelihatan ya kan, hasilnya berantakan. Gue tahu aja zaman temennya gitu. Siapa sih namanya lu? Killer ya. Apa. Kecil banget anjir. Oke, sekian dari kita episode pertama kali ini untuk One Piece. Untuk pembahasan soal One Piece. Untuk One Piece. Dan jangan lupa tuliskan kolom. Apapun yang di benak kalian, tuliskan di kolom. Ada komentar atau teori kalian sendiri gimana? Boleh, nanti kita bahas. Kita balas di situ. Kita balas semua aja. Dan kalau lu haters juga silakan. Gue gak peduli. Dan kalau ada yang bilang itu kalian terlalu mendewakan Zoro gini. Silakan. Gue juga gak terlalu peduli. Nggak nganggepin head comment ya kan. Dan kalau lu pengen bahas, lu pengen ada tahu ide lain kalian mau misal, Bang bahas ini dong Bang, boleh tulis aja. Kita baca, kita pelajarin hal menarik yang nggak cuma common sense apa yang udah biasa dibahas, kita carilah sisi lainnya. Ya gitu. betul. Dan lu juga pengen, bro, komik yang genre psikopat dong, apa yang rekomend untuk dibaca segala macam gitu lah. Lu bisa tulis semua di kolom komentar. Psikopat ya kan. Tulis aja. Kita bahas. Dan kalau jujur, kalau gua ngomong One Piece di closure ini adalah One Piece itu adalah manga anime yang rekomend untuk ditonton. Dan karena selain chapter udah lama panjang nih, jadi lo bisa post dah bacanya. Iya, dan lu kalau mau ulang dari awal ataupun lu belum pernah baca ataupun nonton dari awal, dan itu worth it. Ulang lagi pun juga bakal nemuin hal baru gitu. Kayaknya gue kelewat nih dulu gitu. Ya, itu worth it sekali untuk kalau lu ikutin One Piece dari awal. Diulang lagi nggak apa-apa, malah masih seru aja gitu. Dan lu kalau mau nonton Netflix
live actionnya ya itu nggak masalah gitu. masalah. Tapi jangan lupa lu nonton anime dan baca manganya. Kalau animenya ya lu cari sendiri di luar, udah ada yang ngasih tahu. Kalau nggak mau kena episode filler tambahan yang nggak penting, ada dari episode berapa ya. Dan jangan lupa beli komik aslinya. Iya. Udah lama sih beli komik aslinya. Nggak nyesel kan? Terakhir gue beli itu yang di Wonokuni sih, udah gak kuat lagi gue. Harganya soalnya. Harganya ya. Tolong Gramedia please. Tolong Gramedia please. Gue dulu beli komik gak segitu harganya. Masa kita harus ke pasar buku bekas nih? Iya. Nyari yang second. Nyari second gak masuk akal lo jual. Tapi sekarang 40.000 ya? Gocap pak. Anjing gocap gila. Dulu gue masih beli 10.000. Dulu 10.000. 12.000. Gila. Ini 50.000. Gila lo. Gramedia tolonglah. Oke, akhir kata dari gue. See you. Terima kasih. Selamat menikmati.